Ponakan saya semua, cucu-cucu saya semuanya, dan kerabatku Bani Mbah Yai Burhanuddin Ngurit Wlingi semuanya. Ini sambil di perjalanan, maka saya akan cerita guna untuk memotivasi generasi muda Bani Mbah Yai Burhanuddin. Jadi bukan untuk diceritakan ke masyarakat lain. Apa yang saya ceritakan adalah intern untuk generasi Bani kita. Karena untuk mendidik dalam usia yang masih proses tumbuh kembang terhadap ponakan-ponakan, cucu-cucu, perlu motivasi dan status diri, maka perlunya disampaikan keagungan, tauladanan dari leluhur kita. Sehingga dengan apa yang kita ceritakan akan tertanam pada benak mereka dan menjadi jati diri atau karakter diri, karena dengan proses cerita leluhur maka terjadi proses psikologi lingkungan, bahwa sikap, tindakan, dan kedewasaan berpikir adalah hasil lingkungan dan genetik atau luri dari leluhur. Maka tidak salah jika saya menceritakan ketauladanan leluhur yang sebagai ulama besar sekaligus bangsawan dari kerajaan. Dan juga bagi pemirsa video kami yang ketepatan keturunan leluhur ini, maka bisa menghubungi channel kami. Silakan japri biar kami masukkan grup leluhur kita. Suun. Alhamdulillah, ini rombongan dari Blitar sudah berangkat ini dari Serengat. Sambil di perjalanan kita tidak menyia-nyiakan waktu. Untuk itu momentum ini kita bikin video untuk dokumentasi. Kita mulai dari anak pertama Mbah Yai Burhanuddin. Anak pertama yaitu Mbah Titi Matun. Mbah Titi Matun itu adalah ibu Nyai Ghafur Jepun. Untuk itu kita urut. Ini Ibu Hajah Indriati yang baru purna dari kantor pajak, berbaju putih. Ini adalah dari terah Mbah Titi Matun, Mbah Ghafur Jepun, yang sekarang tinggal di Pakunden Jalan Tanjung itu. Yang sebelahnya ini adiknya, yaitu Ibu Indrawati yang baru purna juga dari guru. Tinggal di mana Bu Indra? BTN Gedok. BTR Gedok. Dengan siapa lagi nih tadi? Pak Purnomo. Pak Purnomo sudah purna dari kantor Kabupaten Blitar sebagai Pak Camat. Siapa lagi ini tadi rombongannya? Umi Kulsum. Ibu Umi Kulsum. Bentar. Jaket hitam Ibu Umi Kulsum. Ini adik dari Ibu Indrawati, putra dari Ibu Asyah. Ya, tinggal di mana Mbak Umi? Jalan Tanjung. Sejalur dengan saya ini Jalan Tanjung. 6 bersaudara, yang 3 tetap di Jalan Tanjung, rumah berdekatan. Yang lainnya di Kendarjo Talun, Mbak Nurul. Ada lagi Mbak Juni Helmi, anak dari Pak Purnomo. cucu dari Pak Purnomo. Alhamdulillah. Mufaris, anak ibu. Mana Mufaris? Ini Mufaris, anak dari
Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah adik dari Ibu Umi. Gitu. Iya. Kelas berapa, Mas? 3 SMA. Oh, mondok, alhamdulillah. Putunya Mbah Yai Burhanuddin tentunya mondok, alhamdulillah. Kita lanjut. Ini saya sendiri Bapak Muhammad Syafi'i, Pakunden Jalan Tanjung. Itu dari Bani Mbah Titi Matun. Ini istri saya Ibu Umi Mahfiatin. Iya, di Pakunden juga. Alhamdulillah. Sekarang kita Terah Mbah Yai Tambeh. Terah Mbah Yai Tambeh ini tadi tidak bisa ikut karena Ibu Mbah Tambeh mau sinten sing bisa ikut. Mestinya Bu Yayu sama Pak Budi sama ibunya rencana membawa mobil sendiri, ternyata ini tadi sakit jadi absen. Nanti saya sampaikan di Semarang sana. Sekarang anak yang ketiga yaitu adapun putra Mbah Yai Burhanuddin. Yang nomor 3 adalah Sohibul Bed Semarang, yang malam ini kita menuju ke sana. Tentunya kita absen wajah besok di tempat acara. Untuk putra keempat, yang keempat yaitu Mbah Ratin Padangan Ngunut, Bu Nyai Ratin. Ini ikut Ustadz Buddha Al-Hafid. Nggih, kali sinten putranipun Mbak Dani? Namanya Intan nih. Intan. Wah. Intan, Mbak Intan kelas berapa? Hafal Quran juga nanti ya, seperti ayahnya. Bu Bundi istri Mbak? Ini Ibu Huda Al-Hafid Padangan. Nami sinten, Mbak? Nisa ya. Asli ini pun Bundi? Ngunut dari sono. Ngunut. Wah, alhamdulillah bisa ikut. Sekarang menginjak putra Mbah Burhanuddin yang nomor 5, Mbah Yai Imam Mukti. Pundi Mbah Yai Imam Mukti? Oh, ini Pak sinten? Muhammad Iksan. Pak Muhammad Iksan, putranipun Mbah Yai Mukti nomor pinten? Putu. Wah, putu. Nggih. Kalih istri nggih. Nah, ini dengan istri selumbung ya, Mbak. Pak Iksan. Kembang Arum. Wah, Kembang Arum ya. Nggih. Terus tunggal malih ini Mbak Anis lagi istirahat di belakang karena tidak terasa ini sudah hampir jam 12 sudah ngantuk. Mbak Anis, iya. Hajah Anis tinggal di Selumbung. Loh, yang di rumah sakit ya dulu kerja. Siapa dulu yang di rumah sakit anak-anak saya. Oh, anak-anaknya ya, terima Mbak Anis. Saya di pendidikan dulu. Sekarang sudah purna 6 tahun. 6 tahun. Wah. Alhamdulillah. Putrane pinten to Mbah Mukti niku? Putrane 3 kanton Eskawan. Nggih. Ibuke Mbak Masesan. Nggih. Rumiyin bajenge Mbak Daman Huri. Oh, Pak Uri nika. Nggih, Pak Uri. Nggih. Terus Dik Ngana, Nggih. Aku Fadol, Nggih. Siti Fatimah ibu kula. Nggih. Tapi kanton ibu kula tok niku. Sak menika. Nggih. Alhamdulillah panjang umur berarti Ibu. Nggih, 83 ibu. 83 Bu sinten? Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah putra Pak Mukti sekarang umur 83 tahun. Alhamdulillah panjang umur. Mungkin Tiket niki wae Nggih. kula jane. wah, sekarang menginjak putra Mbah Burhanuddin yang nomor 6. Siapa? Ibu Mardiatun. Wonten saking Bu Mardiatun ingkang derek niki. Bu Mardiatun 0. Terus ke
Putra nomor 7 Bu Koidah, wonten Bu Koidah. 0 nggih. Terus nomor 8 Mbah Yai Imam Mahfud Ploso Kerep, putranya rata-rata di Jogja. Insya Allah Bapak Dr. Irham Mahfud langsung dengan Bani Mahfud langsung ke Semarang besok. Selamat ketemu Mbah Yai, Pak Irham. Selanjutnya Mbah Kasanah. Mbah Kasanah Kembang Arum. Ini ada Ustadz Aan, ya. Tinggal tetap di Kembang Arum. Kali sinten ya Mas Aan? Istrinya, ini kok anaknya delik. Istri, anaknya delik. Sudah hafal berapa juz? Menghafal Quran ini. Alhamdulillah, keturunan Mbah Burhanuddin. Mbah Burhanuddin adalah putra Mbah Yai Khotib Imam. Khotib Imam itu pengulu pertama Wlingi. Mbah Yai Khotib Imam. 3 niki nggih, Mas An? Oh, kali niki Mas sinten niki? Mas Dava loh yang di Ndawan. Mondok di Ndawan. Oh, Mas Dava tinggal teng Saat ini kita Jakarta. Oh, Jakarta. Ini istrinya. Iya, Alhamdulillah calon istrinya. Oh, kerja di Jakarta Mas Dava. Datang napa? Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan ya. Tapi ini hubungan transportasi, bukan hubungan keluarga ya. Kalau yang hubungan keluarga yang di depak-depak itu. Oh, di Kementerian Perhubungan Jakarta. Ya banyak saudara kita di Jakarta banyak. Terus dengan ini Mas Alto. Atof. Al-Hafid. Ini putra Pak Hari. Nggih ta? Imam Suhadi. Imam Suhadi nggih. Sekarang mondok di Ndawan. Alhamdulillah sudah wisuda di pondok mbahnya sendiri. Jadi Ndawan itu adalah perintis pondok Ndawan adalah Mbah Yai Abu Hasan. Keturunan Hasanuddin ke-7. Lantas dilanjut Mbah Yai Abu Suja, masih makam di Ndawan. Putra Mbah Yai Abu Suja namanya Ibu Nyai Alfiah. Ini istri dari Mbah Burhanuddin Gurit gitu. Jadi Mbah Burhanuddin itu diambil menantu oleh Ndawan, ceritanya gitu. Kalau Mbah Ndawan itu keturunan Hasanuddin ke-7, kalau Mbah Burhanuddin itu prajurit Pangeran Diponegoro. Dari Bagelen Purworejo, Jawa Tengah, yaitu Masjid Perdikan atau Masjid Mutian. Makam-makam leluhur kita masih di sana semua, di areal Masjid Perdikan. Adapun ke atas kita bersambung dengan Sunan Giri Gresik. Jadi kita ada darah Sunan Giri Gresik dan Hasanuddin dari Banten. Nomor 10 putra Mbah Burhanuddin ke-10 Mbah Solihah. Mana Mbah Solihah? Ini saya Mbah Solihah putra ke-7 dari Mbah Solihah atau Mbah Cari itu ya. Mbah Cari, Sumber Kaya Tunjungi. Saya anak terakhir. Anak terakhir Mbak Andayani. Di Mandesan. Yang terima kasih keluarga Semarang, tempo hari saya undang ke Manten. Anak saya hadir semua. Terima kasih. Saya ganti silaturahmi lagi. Amin. Ini kedua kali ke Semarang ini. 1 bulan 2 kali. Sudah purna nggih Mbak Andayani? Sudah. Nggih. Ini tadi dengan siapa? Mbah Solihah. Pundi? Ini dengan ponaan putrane Pak Mas Duki Kodim Sian. Sering teng griya kula Pak Mas Duki Sian nggih. Mbak sinten? Yulis itu Fadilah Yulis. Julis. Tinggal tetep teng mriko nggih? Tetep Mandesan. Oh, di Morong pensiun pulang kampung. Nggih. Nanti yang alih ada luper rapi itu loh. Oh, nggih. Sinten malih dua ini? Yang nanti mantan yang kemarin. Topik di Mana? Datang hadir di Semarang sana. Oh, Semarang, nggih. Bu Solihah berarti 2 orang. 4. Sekalian topik sekalian. Oh, Dan yang kemarin
Ini tadi belum ada, masih di iya, Semarang. oh masih di Semarang, geng. Ke 11 11 Mbah Adenan, wonten ya? Nggak ada. Mbah Adenan tidak ada. Terus Mbah Kudori. Ini berhubung Mbah Dori terakhir, maka putranya dijadikan komandannya di sini. Berarti yang termuda ini. Nggih. Ini Mbah Dori itu ke-12. Iki Mbak Siti. Ini ibu komandan. Ibu komandan. Nggih. Berapa orang Mbak Sripit? 3. Satunya lagi mana? Ini dengan siapa? Mbak Harti lagi tidur ya. Siapa lagi? Anis. Ini Mbak Anis. Alhamdulillah Mbak Anis benci loh Mbak Anis. Alhamdulillah habis 3. Alhamdulillah mudah-mudahan perjalanan ke Semarang ini dicatat sebagai amal ibadah silaturahim sehingga semuanya dapat barokah, hikmah, manfaat dari ibadah silaturahim, panjang umur, banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Ini kita sudah mau masuk Kediri. Insya Allah pagi sudah sampai. Subuhan di Mbawen, entah ini Mbawen itu mana ini ya. Inilah manfaat reuni, terjadi proses psikologi lingkungan. Istilah Jawanya, galengan kalah karo golongan. Jadi subuhan seperti ini mengingatkan bahwa kita semua golongan orang sholat. Dan kesadaran ini karena merasa keturunan Mbah Yai Burhanuddin. Mudahnya kita sadar sholat, dikarenakan kita punya genetik atau luri. Istilah populernya naluri. Naluri yang diturunkan leluhur yang mubalek dan bangsawan. Sehingga naluri politik pun ada. Maka banyak yang di DPR juga atau di partai juga keluarga kita. Mas Eko juga DPR, istri saya juga mantan DPR, ayah saya juga selain Kiai juga pernah DPR, Pak Panoto Wlingi juga DPR. Sudah sampai rumah untuk transit. Rumah Mas Dede atau Mbak Anissa. Namanya seperti anak saya yang nomor 1, Nisa, yang sekarang kerja di Jepang itu. Yang baru keluar mobil baju putih tadi, yang nyetir mobil tadi adalah Mbak Anissa, tuan rumah. Oh, di rumah Anissa nggih? Iya. Apa pernah Mbak apa bulik apa-apa lek kita ini? Mbak manggil saya. Ini transit di rumah Mas Dede yang punya apa tadi? Ini di rumah Mas Dede. Itu Mas Dede baju putih. Ini baju putih, celana hitam Mas Dede. Ya. Sing di rumah biar tahu. Ini di rumah Mas Dede transit. Nanti acara jam 9. Ini kita mau mandi-mandi, istirahat. Nah, ini Mas Dede, ini baju putih, celana hitam, ini Mas Dede itu. Sarapan dulu ini di rumah
Mbak Anis atau Mas Dede. Ini Mas Rafiq. Ya, Mas Rafiq. Dulur-dulur biar ngeliat di video. Alhamdulillah ini persiapan mau berangkat ke tempat reuni di Ayudhya ya tadi. Di Yudhisya itu tempat usaha Mas Dede. Ini sekarang di rumah Mas Dede. Ini semua bani Mbah Burhanuddin. Yang ini yang belum tahu nama tadi malam. Oh, nggih, Yati. Wah, sudah. Bu, anu nggih. Nggih. Enten sing mau dalu dereng kula anu naminipun. Ini Pak Purnomo. Persiapan nunggu jemputan ke Yudhisya. Persiapan mau berangkat ke tempat reuni di Yudhisya, tempat usaha Mas Dede. Ini semua mau berangkat. Ini di rumah Mbak Anis atau Mas Dede. Tolong nanti teman-teman dulur-dulur, kalau bisa saya syuting satu persatu untuk dokumentasi Bani Mbah Burhanuddin. Jadi kami minta nama penjenengan, bani penjenengan, gitu, sehingga nanti kita punya dokumentasi. Karena kita ketemu sekali belum tentu hafal selamanya. Tetapi kalau saya syuting sekali, selamanya nanti akan hafal namanya. Desa Padangan, di Kecamatan Takaran. Alhamdulillah sudah nyampe reuni, bentar lagi dimulai. Ini tempat acara di wisata Gria Yudhisya. Yudhisya ini adalah tempat usaha Mbak Anis atau Mas Dede dari Bani Mbah Yai Haji Soiri Ungaran Semarang. Iya. Nama Yudhisya ini bukan nama non-muslim, bukan. Cuma mirip-mirip non-muslim. Yudhisya ini adalah singkatan dari beberapa nama dari keluarga Mbak Anis dan Mas Dede gitu ya. Ya seperti halnya anak-anak saya itu saya kasih nama Mahisabilah. Mahisabilah itu dari M-nya itu Matlab, Mbah Yai Matlab, A-nya Abdul Ghafur, Mbah Yai Ghafur, S-nya ibu saya Hamidah, S-nya saya Safi'i gitu. Jadi singkatan atau rangkaian dari beberapa nama gitu. Ini nunggu dari Jogja, nunggu keluarga Bani Mbah Yai Mahfud. Mbah Yai Mahfud mungkin masih dalam perjalanan. Bapak Dr. Irham Mahfud nunggu perjalanan. Kita masuk dulu. Kita masuk. Ini dalamnya ada kebun-kebun itu. Ini Ungaran. Pun. Alhamdulillah Pak Kiai sudah di Yudhisya. Yudhisya ya. Yudhisya itu rangkaian nama-nama dari keluarga Mbak Anis. Seperti nama non-muslim ya, Yudhisya. Nama entah siapa tadi. Itu rangkaian nama-nama. Sepintas seperti nama Yahudi atau non-muslim itu. Ya.
Ini di dalamnya ada kebun-kebunnya, ada kambingnya, mini zoo. Karcis masuk 5.000. Wah, kreatif ini Mas Dede ini sangat kreatif. Masih ada buah-buahan segala. Ini tempat usaha Mbak Anis Mas Dede ini sekitar 2 hektar lebih. Bahkan makam ibunya di dalam areal ini, makam ibunya. Jadi untuk ngunci biar tidak bisa terjual. Filosofinya seperti itu, Jadi makamnya di dalam sini. Wasiat. Iya. Jadi tumbal. Artinya filsafahnya biar tidak kemana-mana karena di dalam ini ada makamnya. Makam ibunya Mas Dede di sini. Ya, ini bagus betul idenya. Nah, ini di dalamnya ada kolam renang. Entah tiketnya berapa itu. Tiket masuknya berapa. Ini ada kolam renangnya. Nah. Wah, anak muda ini Mas Dede sama Mbak Anis ini generasi milenium ini, kreatif, bagus sekali. Ada penginapannya juga, ada kamar-kamar untuk penginapan gitu. Ini, mari kita putar-putar. Mari dulur-dulur Bani Mbah Yai Khotib Imam. Kalau yang lewat Ungaran silakan mampir ke Gria Yudisia. Itu mampir sini mungkin WA dulu Mas Dede. Jadi tamu di sini, ndak usah beli tiket barangkali. Dalamnya ada penginapannya juga. Ini ada restonya, rame sekali. Kita mencari Pak Irham, sudah datang apa belum? Kita cari, rame. Di dalam ada kios-kiosnya juga, rame betul ini. Selamat datang reuni akbar keluarga besar Bani Mbah Yai Burhanuddin Ngurit Wlingi. Mbah Yai Burhanuddin sendiri putra dari Mbah Yai Khotib Imam, penghulu pertama Kawedanan Wlingi. Mbah Yai Khotib Imam putra dari Mbah Yai Kertosari dari Magetan, dari Bagelen Purworejo. Itu ceritanya ya, pelarian dari prajurit Pangeran Diponegoro waktu kekalahan Pangeran Diponegoro. Jadi Mbah Yai ini keluarga besar Bani Abu Soiri. Mbah Yai Abu Soiri ini adalah putra ketiga dari Mbah Yai Burhanuddin Wlingi. Mbah Yai Burhanuddin sendiri adalah menantu dari Mbah Yai Haji Abu Suja Pondok Pesantren Ndawuan. Jadi kita keturunan Mbah Yai. Jadi kita keturunan Mbah Yai Burhanuddin ini adalah perpaduan dari Mbah Yai Burhanuddin, keturunan Mbah Yai Khotib Iman, prajurit
Pangeran Diponegoro dan Ibu Nyai Burhanuddin atau Ibu Nyai Alfiah. Ibu Nyai Alfiah ini dari Ndawan adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin ke-7. Jadi Mbah Yai Abu Hasan itu adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten yang ke-7. Mbah Yai Abu Hasan punya putra Mbah Yai Abu Suja. Mbah Yai Abu Suja punya putri Ibu Nyai Alfiah yang diperistri oleh Mbah Yai Burhanuddin. Jadi sekali lagi bahwa kita ini adalah perpaduan darah dari Sultan Hasanuddin dan dari prajurit Pangeran Diponegoro. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut adalah nanti ke Sunan Giri. Ini kita tidak membanggakan tentang leluhur kita enggak, tetapi ini sebagai motivasi bagi generasi-generasi kita bahwa kita ini masih keturunan orang yang agamis sekaligus masih bangsawan, maka sudah sepantasnya jika dari keturunan-keturunan kita ini ada yang mubalek, juga ada yang orang di pemerintahan karena memang dari bangsawan. Gitu. Ini ada yang entah suatu ketepatan atau bagaimana, Mbah Yai Haji Soiri itu ke Semarang, desanya Mbabatan. Padahal Mbah Yai Khotib Imam atau mbahnya Mbah Yai Abu Soiri itu desanya juga Mbabatan di Blitar. Kenapa dinamakan Mbabatan? Karena yang membabat hutan atau yang merintis adalah Mbah Yai Khotib Imam, sehingga jadi desa Mbabatan di Wlingi. Adapun Mbabatan di Semarang ini, di Ungaran ini, apakah ketepatan aja saat Mbah Yai Haji Abu Soiri datang sudah ada nama Mbabatan, atau desa Mbabatan ini yang memberi nama adalah Mbah Yai Abu Soiri karena yang membabat dia. Ini perlu kita gali. Barangkali saya minta masukan dari Bani Mbah Soiri yang ada di Ungaran ini. Tempat kita ini di tempat wisata, yaitu di bukit gitu, di Ungaran, Gunung Ungaran. Ini ada 2 hektar lebih milik Mbak Anis atau Mas Dede. Ini.